Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan tentang analisis candlestick yang sudah masuk pada nomor 97 dari 100 yang ditargetkan. Oke, langsung aja teman-teman kita mulai agar mempersingkat waktu. Kita akan analisis candle ini satu persatu. Candle bullish nomornya ada di bagian atas dan candle bearish ada di bagian bawah. Oke, kita akan mulai teman-teman sehingga kita bisa ambil beberapa pelajaran tentang kondisi market ini ya. Oke, kita akan mulai dari nomor 1. Seperti biasa kita harus menganalisa dulu market besarnya bagaimana, kemudian market minornya bagaimana. Karena ada minor, ada major. Market major ini bisa dianalisis dengan Bollinger Band bisa, kemudian EMA. Nah, kalau EMA-nya kayak gini, ini artinya dalam keadaan sebelumnya downtrend ya, sebelumnya ada downtrend, tetapi tidak terlalu kuat karena ini tidak terlalu condong ke bawah untuk susunan EMA-nya, tetapi dia memang masih downtrend. Dan dari Bollinger Band dia sudah flat, jadi ini flat datar ya. Itu sudah masuk ke peluang terjadinya ranging ataupun konsolidasi. Jadi opsi kita di sini masih sell karena EMA menunjukkan down, tetapi waspada juga dengan konteks ranging karena dia sudah mulai masuk ranah-ranah ranging ya. Oke, kita akan mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu areanya di deviasi 1. Berarti sebelumnya memang terjadi downtrend dan ini adalah merupakan candle seperti bearish hammer atau sejenis doji juga bisa dikatakan seperti itu karena ini ada di level dari deviasi 1. Jadi ini konteks kecilnya sekali, ini konsolidasi di area sini. Dan yang terjadi kemudian adalah kalau baru candlenya cuma satu dan areanya di deviasi 1 bagian bawah ya, ini bagian bawah, kemudian majornya dia downtrend juga agak-agak ranging ya, tapi kita bisa sebut major downtrend karena kita berlandaskan pada EMA. Tapi untuk minornya kita tidak bisa asumsikan ini sebagai downtrend karena di sini sudah bisa jadi ranging karena pengaruh juga dari tanda dari Bollinger Band-nya sudah mulai datar. Oke, jadi untuk nomor 2 itu kita tidak bisa ambil keputusan di sana apakah sell atau buy. Kita masih menunggu beberapa tanda-tanda yang mungkin kita mengerti. Oke, nomor 2 itu candlenya bearish ya. Ini sama dengan doji ataupun sama dengan spinning top. Spinning top adalah candle yang seperti ini. Sama ekornya rata-rata ya, hampir mirip ya, sama walaupun ada perbedaan sedikit seperti ini ya. Ini lebih panjang bawahnya. Cuma dalam konteks ini setelah nomor 2 ini jangan pernah open posisi sell di nomor 2 setelah nomor 2. Kenapa? Karena ini juga berpeluang masuk dalam ranging atau konsolidasi. Ini bisa kita sebut konsolidasi ya, karena kalau ranging ini hanya 2 candle, ini terlalu singkat. Jadi ini konsolidasi teman-teman. Dan nomor 2 itu adalah konfirmasi bahwa breakout di sana sudah tidak jalan ya. Kalau ini breakout ya kan, nomor 2 dia breakoutnya apa? Breakoutnya ini level dari support ekor doji sebelumnya ini, karena ini penting. Dia breakout dan kemudian kita tidak bisa serta-merta langsung open sell di sini karena kita lihat dia sudah menyentuh deviasi 2 dan ini ekor atas bawah, ini indikasi lemah ada. Jadi kalau ditimbang-timbang antara selling pressure ini juga nggak terlalu kuat karena ada
Bollinger Band agak datar dan EMA juga tidak terlalu tajam ke bawah. Jadi ya di sini belum, kita lebih baik menunggu aja karena di sini bisa doji, bisa kayak gini ya. Nah, kita lihat di sini selanjutnya setelah kita tunggu, nomor 3 adalah bullish. Bullish ini yang membentuk tentu saja yang namanya bullish engulfing. Nah, di sini kita tahu kenapa breakout ini tidak jadi, karena tekanan tidak ada strong down. Nah, areanya ini di bawah deviasi 1 dan deviasi 2 bagian bawah. Jadi, potensi ranging ada di sini. Nah, ketika di sini terjadi bullish engulfing, jangan percaya ini bisa langsung bullish. Kita harus melakukan tindakan sebaliknya, yaitu kalau open posisi kita harus open posisi sell di sini. Kenapa? Karena ini konteksnya adalah konsolidasi. Dari 3 candle ini kita seharusnya sudah tahu bahwa konteksnya itu konsolidasi, bukan konteks strong. Kita jangan menggunakan opsi strong di sini ya. Biasanya kita pasti suka kalau ketemu engulfing kita langsung open buy. Padahal kita tidak sadar bahwa kita sedang melawan major trend, dan itu adalah kebiasaan yang buruk kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Kita harus follow the trend. Jadi yang harus dilakukan di sini adalah sell ketika kita mengerti bahwa tanda dari konsolidasi dimulai adalah ini. Ini cukup signifikan ya, sejenis doji, sejenis bearish hammer juga. Kita bisa katakan sebagai SCI candle atau significant candle, identifikasi candle signifikan. Nah, ketika di breakout ini harusnya strong. Kenapa? Karena dia di wilayah strong, di wilayah deviasi 1 bawah, dan itu wilayah strong yang seharusnya. Tetapi ketika tidak terjadi strong malah terjadi reversal, ini artinya something happen atau sesuatu terjadi di sana. Dan karena konteks market ini ada potensi ranging atau konsolidasi seperti ini, kita sebut saja konsolidasi, maka di sini kita wajib sell. Entah dia retracement ataupun dia memang melakukan penerusan seperti ini karena konsolidasi. Sehingga nomor 4 kita bisa sell dengan konteks konsolidasi bullish engulfing memiliki probabilitas gagal yang besar. Oke, setelah nomor 4 ya kita wajib menunggu karena kita nggak tahu di sini. Tapi di sini candlenya ini agak lemah juga, ekor atas bawah. Tapi jangan pernah menggunakan teknik retracement di sini. Ya, ini jangan dianggap sebagai retracement candle walaupun di sini ada engulfing. Kenapa? Karena kita melawan major trend, ya kan? Dan di sini peluang terjadinya konsolidasi masih ada. Jadi kalau konsolidasi price akan turun sampai ke titik support lagi. Inilah yang menyebabkan candle ini nomor 5 itu bearish. Tetapi memang di sini 50-50, ya kan? Karena masalahnya ada deviasi 1. Ternyata deviasi 1 bawah ini digunakan sebagai middle atau tengah-tengah dari proses konsolidasi. Oke, setelah nomor 5, di sini kita agak kurang yakin ya untuk open buy. Tetapi kalau melihat ini body dan ekornya kira-kira sama ini ya. Jadi ini adalah sebenarnya candle yang lemah, teman-teman. Kalau ada hammer seperti ini, kemudian bodinya sama dengan ekornya, ini adalah hammer yang memiliki kecenderungan lemah ketika ada dalam konteks konsolidasi ataupun ranging. Kalau ini di downtrend, maka ini bisa jadi strong dan setengah bodinya akan menjadi resisten sehingga bisa terjadi continuation base ya candle, jadi penerusan candle sebelumnya. Oke, kita bisa untuk kebijaksanaan ya, karena kita nggak tahu di sini juga ada sedikit gap ya. Ini namanya bisa jadi kayak bukan gap sih, tetapi ada space ya, yang memang kadang-kadang bisa diambil lagi satu sampai di sini oleh bearish. Jadi kita wajib menunggu ini konfirmasi apa yang terjadi di sini, kita nggak tahu. Susah sekali di sini memprediksi.
Dan ternyata terjadi adalah nomor 6. Nah, nomor 6 itu terjadi yang namanya bullish. Bullishnya lagi-lagi sama, teman-teman ya. Bullishnya sama, ini ekor atas sama body sama. Jadi dan ini juga nggak ditembus, jadi ini dua candle ini doji. Nah, di sini kita tidak bisa juga melakukan opsi buy. Kenapa? Karena ini ya di sini deviasi 1, siapa tahu dia berubah proses konsolidasinya dari sini ke sini gitu ya. Jadi kita wajib menunggu. Setelah itu muncul nomor 7 bullish. Nah, kita tahu di sini kenapa bullish. Kenapa bullish dan kenapa dia tidak menembus ekor atas dari nomor 6 yang merupakan resisten. Karena di sini sebenarnya konteks konsolidasi dan ini jangan dianggap strong uptrend. Ini jangan dianggap retracement dalam strong uptrend karena konteksnya tidak mendukung. Di sini konteks konsolidasi. Jadi kalau ketemu seperti ini ekor ke bawah berarti dia konfirmasi lemah atau weak candle ya, atau sekedar penutup space dalam konsolidasi. Jadi kita bisa sell di sini, follow dari major trend. Nah, kemudian setelah nomor 8 ini big Marubozu. Ini candle tanpa ekor, ini namanya Marubozu. Kita tahu konteks sebelumnya, konteks kita adalah konsolidasi. Konsolidasi kita bisa ketahui dari candle ini. Dua candle ini sudah mencerminkan konsolidasi, kemudian bullish engulfing gagal itu adalah konsolidasi, dan kemudian di sini breakout gagal pada konteks strong di bawah DPS 1 gagal, dia akhirnya bullish berarti konteks konsolidasi. Sehingga kalau muncul Marubozu seperti ini, hati-hati terjadi yang namanya manipulation. Ini terjadi manipulation nih teman-teman. Ini kalau orang melihat, kita akan open sell di sini. Kita akan tahu di sini downtrend, kemudian di sini candlenya seperti ini ya, ranging atau konsolidasi, kemudian ada breakout ya. Tapi lihat Marubozu breakoutnya bukan seperti ini ya. Memang ada yang seperti ini, tetapi konteksnya kita harus ketahui juga. Konteksnya ini konsolidasi. Kalau kayak gini, ini bisa jadi manipulasi. Dan inilah yang terjadi. Setelah ini, maka terjadi yang namanya candle bullish. Ini juga kayak lemah ya. Ini hampir sama body dan ekornya. Ini kayak gini, ya kan? Hampir sama. Nah, di sini menghasilkan ini, nah di sini menghasilkan ini. Kenapa di sini besar? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa di sini besar? Karena nomor 9 itu adalah akhir dari manipulasi. Manipulasi di mana? Ini. Sekarang kita coba pikirkan, kenapa candle terbentuk seperti itu? Marubozu. Candle Marubozu adalah candle untuk menyampaikan kepada kita bahwa di situ ada pressure, ada bearish. Jadi candle selanjutnya akan bearish. Otak kita itu akan otomatis membaca setelah candle nomor 8 ini akan pasti merah. Kenapa ini besar? Tetapi kita tidak menganalisa lagi konteksnya ini bagaimana. Ya, apakah di sini rawan manipulasi? Kalau rawan manipulasi, jangan entry di sini. Kita tunggu konfirmasi saja. Karena di sini entry buy juga salah, entry sell juga kadang-kadang salah. Kalau kita tidak mengerti konteksnya ini, gitu. 50-50 di sini. Kadang doji ya kan. Nah, setelah itu kita tunggu nomor 9. Nah, nomor 9 itu adalah konfirmasi kita. Walaupun di sini candlenya kita bilang lemah ya. Ini kan sama body dan ekornya. Ini lemah, tetapi lemah ini dari mana? Dari proses manipulasi. Karena Marubozu seperti ini harusnya bukan bullish, nggak ada retracement. Harusnya dia harus bearish juga. Ya, seperti itu. Itu baru real Marubozu. Karena Marubozu itu adalah breakout. Dan ini manipulasi. Oleh karena itu kita bisa open buy di sini karena kita tahu bahwa di sini hanyalah manipulasi. Dan kalau digabung ini juga bisa kita katakan sebagai bullish harami. Karena kalau kita katakan piercing ini terlalu pendek ya. Karena piercing line itu segitu kira-kira ya. Nah, ini bullish harami itu mirip-mirip candle retracement ini. Breakout retracement pasti kita baca seperti itu, tapi konteks kita nggak baca. Di sini ada price action on the left atau Powell ya.
PAOL, price action on the left di sini. Karena konteks konsolidasi maka kita bisa buy. Oke, itulah yang kira-kira bisa saya jabarkan. Dan setelah nomor 10 itu adalah strong. Kita harus mengerti konteks strong itu terjadi, salah satu faktornya adalah akibat manipulasi. Itu pasti strong. Ketika dia dimanipulasi turun, maka sebenarnya market maker itu dia ingin melakukan buy, opsi buy. Nah, disinilah kita bisa nomor 11 itu bisa open posisi buy, karena nomor 10 kita kategorikan strong, walaupun di sini konteks ya. Konteks masih konsolidasi kita baca. Tapi karena adanya manipulasi ya. Dan di sini juga breakout dari DPSI 1, breakout dari 20 EMA, jadi kita bisa dasarkan 20 EMA sebagai support level. Nah, di sini kita bisa open buy. Nah, kemudian terbentuk Morningstar bisa ya di sini, atau bullish harami bisa. Karena kalau Morningstar kayaknya kurang pas sih, karena di sini dia candle bukan doji. Di sini harus doji baru kita sebut Morningstar. Kalau ini kita sebut bullish harami. Nah, setelah itu muncul konsep lagi yaitu higher high higher low. Tapi di sini kita perlu ingat bahwa konsep ini melawan major trend. 20 EMA masih turun. Jadi di sini tidak kita sarankan untuk open posisi, karena ini juga ekor atas bawah kita lihat bisa lemah ya. Tetapi kita perlu sadari bahwa candle lemah itu akan berlaku kuat ketika adanya proses strong trend dari proses-proses manipulasi seperti ini. Inilah yang menyebabkan. Tapi di sini juga beresiko ya. Karena kalau kita tidak paham konsep konteksnya, kita bisa loss di sini ketika suatu saat kita menemukan seperti ini. Padahal konteksnya nggak seperti di bawah ini, akarnya nggak seperti ini. Akarnya nggak ada manipulasi, tetapi di sini ada higher high higher low ya kan. Di sini bisa retracement nanti. Jadi kita harus hati-hati seperti menggunakan konsep higher high higher low ketika melawan downtrend, ataupun sebaliknya lower high lower low ketika melawan uptrend. Oke, setelah itu nomor 12. Nah, nomor 12 ini juga bagi saya ini ngeri-ngeri sedap juga, karena di satu sisi ini candlenya terlihat lemah, closing di 100 EMA, ekor atas bawah itu weak candle ya. Dan ini bisa berlaku sebagai candle tentative breakout. Jadi candle tentatif adalah candle yang membentuk higher higher low seperti ini. Tetapi candle sebelumnya, contoh nomor 11 ini tidak menembus resisten atau support yang ada. Jadi dia sebenarnya closing di DPSI 1 di sini. Tetapi dia membuat extra candle sementara. Untuk selanjutnya dia membuat retracement atau reversal. Nah, dalam kasus ini dia retracement. Di sini. Ya, di sini ekor atas bawah nomor 13 retracement, maka kita bisa open buy di sini dengan analisa tadi bahwa di sini strong. Ya, kenapa strong? Karena di sini ada candle lemah tapi malah jadi bullish lagi, dan di sini bukan reversal, ini retracement. Konteks masih di atas DPSI 1 juga, masih konteks strong, jadi kita bisa follow minornya di sini open buy. Nah, ketika nomor 14 terjadi, nomor 14 ini adalah candle yang harusnya menjadi continuation, dan dia memang menjadi continuation. Di sini adalah bullish engulfing, tetapi perlu diingat bahwa major masih down, dan di sini areanya setengahnya ini, setengah bodinya adalah 100 EMA, yang dimana peluang terjadinya konsolidasi itu sangat besar. Karena ketika EMA datar di tengah-tengah body sebuah candle itu potensinya kalau nggak strong ya konsolidasi. Jadi di sini kita follow minor trend ya. Di sini bukan engulfing yang pas karena dia baru strong ya. Strong engulfing ini biasanya konsolidasi. Jadi kita bisa sell. Setelah itu nomor 15 closing di area support juga masih dekat, kita bisa buy di nomor 16.
Kemudian setelah nomor 16 itu tidak menembus ekor 14 ya kan. Nah, kita bisa sell di sini. Nah, setelah nomor dalam entry 15 dan 17 ini kita harusnya sudah tahu di sini konteksnya adalah konsolidasi. Kalau kita belum tahu di sini 13, 14 dan 12 ini konsolidasi, maka jangan open sell di sini. Jangan open buy di sini, jangan open sell di sini karena dia bisa strong karena di sini areanya di atas deviasi 1. Tapi kalau kita tahu di sini konteksnya konsolidasi, maka kita bisa open sell. Dari mana kita bisa tahu? Satu, terbentuknya tentatif candle. Ini tentatif, ya kan? Ini udah lemah. Ini agak lemah lagi. Closing di 100 EMA. Ini tentatif, terjadi retracement. Ketika terjadi retracement, maka yang berpeluang terjadi adalah continuation untuk meneruskan dengan gaya strong ataupun konsolidasi. Nah, di sini ini bukan spesifik candle, ini seperti ekor atas bawah ada. Jadi ini lemah, kemudian di tengah-tengahnya ada EMA juga. Jadi lebih ke arah konsolidasi. Jadi kita bisa sell di sini, buy di sini, dan sell lagi di sini. Nah, untuk nomor 18 itu kita sudah tidak bisa buy lagi karena kenapa? Karena kita tahu di sini udah mulai akhir-akhir dari konsolidasi. Hati-hati kita open posisi di akhir konsolidasi. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nomor 17 itu adalah konsolidasi. Jadi kita tidak langsung bisa open buy di sini ketika sudah agak lama seperti ini konsolidasinya, karena di sini hanya 4 candle ya. Dan yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menunggu. Jadi kita melihat di sini inverted bullish hammer lagi di nomor 18, kemungkinan buying pressure ada, kemungkinan retracement di sini juga ada. Jadi kita tidak bisa langsung open di sini buy, tapi kita tunggu karena kalau di sini buying pressure di sini harusnya strong ke atas sini seperti itu, ataupun close di area sini ya, di atas dari ekor nomor 18 itu kalau strong. Tetapi nomor 19 sudah mengkonfirmasi bahwa di sana bukan strong dan minornya masih konsolidasi ya, dan majornya masih agak down. Jadi kita bisa open sell di sini dengan konsep dari stall. Di sini hampir mirip konteksnya 18-19 ya, dengan 6 dan 7. Kita bisa lihat tidak menembus ya, di sini cukup signifikan. Di sini juga tidak menembus tapi ada gap ya. Ada space di sini, dan kadang-kadang di sini bisa bullish juga ya. Tapi dengan adanya 100 EMA closing, jadi di sini bisa kita open sell dengan resisten nomor 18 ekor itu sebagai ekor atasnya sebagai resisten. Oke, setelah nomor 20 itu candlenya beres dan kita menunggu setelah 20 karena kita tidak tahu apakah di sini akan break atau tidak. Dan nomor 21 candlenya bullish. Nah, di sini kita sudah mulai melihat bahwa konsolidasi sedang terjadi lagi di sini. Bisa jadi ya. Di sini akan sulit nih. Ini adalah support, sementara ini candlenya adalah sejenis bullish dragonfly doji. Apakah di sini akan breakout atau breakout seperti ini ya? Kita wajib menunggu di sini karena areanya harus dikonfirmasi. Ini doji. Setelah nomor 22 konfirmasinya adalah turun, tetapi kita lihat nomor 22 closingnya tidak nembus ya kan. Di sini signifikan juga, ini support terakhir. Konteks minornya yang kita tahu konsolidasi. Jadi kalau kita tahu konsolidasi ketemu seperti ini ya, dan majornya down, kita jangan open buy di sini. Karena di sini ya sebenarnya konteks konsolidasi itu bisa dikatakan hampir hilang ya. Karena di sini harusnya bullish, ataupun di sini bisa bullish untuk kembali ke sini karena dia harus membuat doji di sini. Tapi kalau sudah kasusnya seperti ini
waspada breakout seperti ini ataupun manipulasi yang akan terjadi. Karena konsolidasi itu banyak banget manipulasinya. Kemudian nomor 22 kita tidak tahu ya, dia mau bullish ke atas ataupun mau bearish ya. Kita nggak tahu, jadi kita tunggu, dan ternyata di sini terjadi breakout ya, terjadi breakout dengan kepala datar di round number. Nah, di sini kita bisa ketahui 23 dan 22 ini kita bisa kaitkan ke konsep yang namanya tentative breakout. Jadi kita tahu tentative breakout itu seperti ini. Ini konteksnya sama, cuma yang di sini ini follow the trend ya. Follow major, yang di sini against major. Against major jadinya konsolidasi. Follow major jadinya tetap konsolidasi juga di sini, konsolidasi. Oke, kita ketahui lah di sini tentative breakout 22 dan 23. Kemudian 24 itu kita tidak bisa langsung open buy. Kalau di sini open buy, ini adalah reversal trader. Jadi resikonya tinggi sekali karena kalau ini strong, ini bisa tembus. Dan ini sangat tidak bagus ya. Oke, jadi kita tunggu nomor 24. 24 itu bullish. Berarti di sini tentative breakout jadi, ya kan? Dan karena sebelumnya ini belum ada tren yang signifikan, masih konsolidasi, maka di sini juga wajib kita perhitungkan sebagai manipulasi ataupun masih dalam ranah konsolidasi. Jadi kalau dalam ranah konsolidasi itu tidak ada konteks atau konsep trading continuation. Di sini jangan anggap bearish. Di sini jangan berasumsi ataupun memprediksi bearish candle, karena konteksnya konsolidasi, dia harus menjadi doji. Dan itulah yang membuat kenapa ini kayak retracement ya, walaupun ekor atasnya lebih besar, tapi di sini bullish. Kenapa tidak terjadi bearish? Karena konsolidasi ini bawaannya, dia terikat pada konsolidasi ini, masih belum keluar. Di sini turun ini hanya untuk manipulasi saja. Dan karena itu, maka setelah nomor 25 bisa di sell sebenarnya. Cuma berisiko juga sih, karena manipulasi biasanya siapa tahu tekanan strong seperti ini ya kan. Jadi di sini wajib menghindar. Kemudian dia membuat doji seperti ini bearish, maka kita tahu bahwa di sini ini kalau di sini bullish harami ya, kemudian ini sukses, ini nggak sukses. Kenapa? Karena dia nggak nembus ya. Beda dengan di sini ya, dia nembus. Di sini dia nggak nembus nomor 25 ini, 23 nggak ditembus, yang ini ditembus. Nomor 7 itu. Kemudian di sini kita kategorikan gagal, dan konteksnya bisa jadi konsolidasi di antara 100 dan 50 atau 20 EMA. Kita lihat, bisa bayangkan betapa kompleksnya ya, karena konsolidasi itu seperti itu. Maka setelah itu 27 kita tunggu 27, ternyata candlenya bearish kecil, doji ya. Ini gravestone tetapi kecil ya, dan dia masih ada di sini. Nah, kedua candle ini apa? Ini konsolidasi ya. Dan ini kalau konsolidasi harusnya dia di antara sini saja. Gitu. Kenapa? Kalau dia mengambil ini sebagai support, ya dia harusnya di sini udah turun di sini, tapi di sini terhalang ya kan, terhalang. Nah, maka nomor 28 juga kita tidak bisa ambil kesimpulan. Di sini 28 harusnya sudah turun di sini, breakout, kalau dia memang menggunakan ini dan ini sebagai area baru dari konsolidasi. Dan ternyata nomor 28 itu bullish. Nah, nomor 28 itu bullish. Nah, kita mungkin akan menganggap bahwa ini adalah strong. Jangan ya, karena konteks konsolidasi harus kita ingat kembali bahwa dalam konteks konsolidasi itu kemungkinan tidak strong juga ada, atau 50-50. Nah, kita juga harus melihat dari area yang lain. Reaksi strong atau syarat dari strong itu adalah retracementnya nggak boleh ada,
ya, ataupun hanya satu retracement saja. Kalau dia sudah katakan di sini minor bullish ya kan, minor uptrend, walau konsolidasi juga, walau konsolidasi, kalau dia sudah menjadi dua candle retracementnya, berarti dia bukan strong, dan ini bukan strong. Bagaimana mungkin tekanan strong itu menghasilkan dua retracement? Ini konsolidasi. Nah, ketika konsolidasi, maka 28 ini potensinya adalah sell, bukan buy di sini. Karena dia juga tidak menembus ini. Ini candle signifikan juga, setengahnya ini. Kemudian ini ujungnya juga resisten, dan di sini ada 100 EMA juga. Maka di setelah bullish ini kita bisa sell, karena ekspektasi kita adalah dia konsolidasi bearish ataupun breakout seperti ini. Kita tidak pernah tahu, tetapi yang jelas probabilitasnya di sini akan bearish, karena tidak ada probabilitas untuk tekanan kuat di sini, karena sudah dua candle retracement. Dan nomor 28 mengkonfirmasi tidak menembus setengah dari ekor nomor 27 di sini, atau ujungnya ini. Jadi sell di sini, bukan buy. Kita jangan melihat ini sebagai dua candle retracement, karena konteksnya kalau sedang konsolidasi, dia pasti akan ke bawah, ya kan? Ini kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya dia mau ke sini, ya kan? Tetapi dia melakukan manipulasi di sini untuk mengelabui kita. Kita pasti tahu, oh dua candle retracement dan ini nggak jadi, berarti akan breakout setelah ini. Jangan seperti itu ya. Di sini bisa terjadi manipulasi juga, karena akhirnya dia sell. Kita harus mengerti bahwa strong trend itu tidak membutuhkan dua candle retracement. Dan kita juga wajib tahu bahwa dua candle retracement itu adalah merupakan ciri-ciri dari konsolidasi, ya kan? Dua candle retracement, ya kan? Dua candle retracement. Kalau ini trend, ya kan? Ini dua retracement. Setelah itu turun, ya kan? Kita wajib menunggu ini, konfirmasi ini ya. Karena kalau ini gagal berarti dia konsolidasi, ya kan? Kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin ada yang belum saya baca di sini ya. Ini ingat bukan retracement karena konteks konsolidasi. Ini bukan strong untuk up karena konteksnya sedang konsolidasi dan melawan major. Kalau di sini juga melawan sedikitnya major, melawan major down. Dia sudah konsolidasi sih di sini, sudah ranging. Tetapi ya kecenderungan tetap ada tekanan dari 200 EMA ke bawah dan 100 EMA. Karena 100 EMA belum dilewati. Kalau 100 EMA udah dilewati, ya sudah masuk ke global konsolidasi. Karena dia hanya akan menuju 200 EMA saja. Oke, itu saja teman-teman, dan mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaatnya di sini, bahwa inilah proses konsolidasi ya. Apa yang bisa kita ambil? Bullish engulfing atau segala jenis reversal gagal, segala jenis candle hammer ya seperti ini gagal, breakout gagal, itulah konsolidasi. Dan di ujungnya akan ada manipulasi, waspada untuk membentuk tren yang agak strong ya. Kemudian setelah tren strong, hati-hati dengan yang namanya tentative breakout ya. Tentative breakout seperti ini. Ketika retracement terjadi, continuation, habis continuation ini bisa konsolidasi terus. Kemudian ya konsolidasi lah. Dalam konsolidasi hati-hati yang namanya tentative breakout ya, tentative breakout. Kemudian hati-hati dengan retracement ya kan. Ini bisa jadi bukan bearish ya, tapi malah jadi bullish. Sama seperti ini 18. Ini bukan retracement, bisa jadi bullish karena kenapa? Konteksnya konsolidasi. Di sini juga nomor 25. Hati-hati, ini bukan dua candle retracement untuk atas. Kenapa? Karena dua candle retracement tidak pernah diperlukan oleh strong trend dan konteksnya masih konsolidasi. Dan nomor 28 mengkonfirmasi setengah ekornya nggak ditembus, price trap atau terjebak di 100 dan 50 EMA, maka open sell karena konsolidasi.
Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.